Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Purnata. Nah, di sini kita kembali lagi di mata kuliah kelistrikan mesin perkakas. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Ya, di sini saya mohon maaf, saya ada beberapa kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan. Jadi kalian belajar secara mandiri dan saya berikan materi dengan video ini. Yang materi yang saya akan jelaskan di sini adalah proteksi dan diagnosa pada VFD atau variable frequency drive. Yang mana kan kemarin kita bahas tentang beberapa komponen-komponen VFD ya. Nah, di sini kita bagaimana caranya kalau misalnya di dalam VFD itu apa aja sih proteksi sama diagnosa apa aja sih yang ada di VFD. Nah, objektif atau tujuan dari pembelajaran ini saya harapkan kalian dapat memahami karakteristik dan prinsip kerja proteksi dan diagnosa secara keseluruhan dengan benar sesuai spesifikasi. Ini kan diagnosa dan proteksi sesuai spesifikasi ya. Nah, di sini adalah blok diagram dari proteksi VFD. Yang mana kan kemarin ada beberapa tipe-tipe dari VFD. Nah, tipe-tipe VFD yang di sini adalah tipe yang terbaru. Tipe terbaru proteksi ini diimplementasikan pada perangkat lunak menggunakan algoritma yang sesuai. Nah, di sini dia kan menggunakan controller digital DSP, namanya digital signal processing. Nah, kemudian ada algoritma itulah yang kita gunakan. Nah, di sini ini kan dari 3 fase ya. Nah, dari AC 3 fase ada kali yang kemarin kalian ingat ada namanya saklar elektromagnetik yang namanya magnetic kontaktor, baru masukin ke dioda atau penyeara di sini, atau biasa kalau ada satu gate-nya itu namanya thyristor atau SCR. Nah, kemudian diarahkan dari 3 fase, diarahkan biar menjadi satu fase, bukan 3 fase, satu fase. AC jadi DC maksud saya. Jadi AC jadi DC, kemudian di sini ada DC linknya biar benar-benar DC yang sempurna. Baru di sini ada penswitchingnya menggunakan IGBT kemudian baru ke motornya. Nah, sebelum itu ataupun beberapa rangkaian ini di sini ada yang namanya fase imbalance, kemudian voltage feedback, current sensor, temperature sensor, core balance transformer. Ini untuk apa? Fungsinya untuk proteksi dan diagnosanya. Ketika ada 3 fasenya masuk, 3 fase kan sesuai sama dengan beda fase 120 derajat. Kalau misalnya ada beda fasanya ataupun ada fasenya yang cacat, di sini ada namanya fase imbalance-nya ini. Fase imbalance ini biar dia mengetahui, mendiagnosa. Karena apa? Dari eksternalnya ya, eksternal karena ada fase yang tidak seimbang. Nah, fase yang tidak seimbang di sini nih bisa ada lampu indikatornya ke ground. Nanti dia diproses. Nanti kalau misalnya ada fase yang tidak seimbang, maka nanti lampu indikatornya akan menyala. Nah, di sini ketika ada namanya feedback, output feedback sama current sensor. Ini kan ada 2. Nah, yang bisa kita lihat nih ya, untuk tegangan dia kan beda fase positif sama negatif kita masukin. Kalau misalnya ada tegangan yang ada di sini tidak stabil, tegangannya ada yang cacat, maka di sini lampu indikatornya akan menyala. Begitupun juga untuk sensor arusnya, sensor arus di OC sini. Kemudian ataupun juga temperaturnya, temperatur sensor, suhu di sini juga. Ataupun juga di sini ada yang namanya imbalance transformernya atau lilitannya. Nah, semuanya ini itu adalah untuk proteksi dan diagnosanya. Dibilang proteksi itu belum bukan termasuk proteksi yang sesungguhnya, tapi di sini lebih ke mendiagnosa. Karena apa? Di sini dia bisa ngelihat current sensornya. Ini untuk diagnosanya. Tapi kalau yang namanya proteksi, dia di sini bisa di namanya proteksi biar apa?
biar kalau misalnya ada proteksi ataupun ada pengamannya, ya pengamannya kalau misalnya ada sensor tegangannya tidak pasar tidak seimbang, tegangannya cacat, tegangan juga tidak seimbang, ataupun arus yang tidak seimbang, bisa dia memutuskan tidak langsung menghidupkan bebannya atau motornya. Itu fungsi dari proteksi dan diagnosanya. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan untuk operator dari diagnosa sama kesalahan diagnosa. Nah, di sini ada yang pertama, informasi tentang situasi yang sedang berjalan di dalam VFD. Nah, jadi kalau misalnya untuk tingkatan operator dia mendiagnosa kesalahannya, tingkatan pertama di sini yaitu untuk menginformasi tentang situasi yang sedang berjalan. Dan ketika VFD-nya berjalan, ada informasi. Nah, itu tingkatan pertama. Kedua, informasi tentang status dari rangkaian proteksi dan indikator kesalahan eksternal. Kemudian informasi tentang status kesalahan internal seperti identifikasi model kesalahan. Nah, di sini ada 3 tingkatannya, dari dalam VFD-nya, kemudian status dari untuk kesalahan eksternalnya, kemudian kesalahan internal seperti identifikasi model dari kesalahannya. Nah, disinilah kita ngelihat yang mana tingkatan yang ada di kesalahannya. Misal nih VFD-nya ternyata ada indikator switchingnya, ternyata itu switchingnya ataupun keluaran dari sinusnya tidak bermasalah, berarti dia dari internalnya. Kalau misalnya kayak imbalance, fase imbalance, itu dari eksternalnya. Nah, kalau di sini informasi tentang status kesalahan internal seperti identifikasi model kesalahan. Nah, jadi ini termasuk hal yang di pertama tadi, yang di switchingnya, ataupun ada di situ ada yang namanya di sini kan ada namanya kapasitor, di sini biasanya ada induktor, tidak seimbangnya harus sama tegangannya, bisa seperti itu. Nah, ini beberapa singkatan diagnosa. Ada modulnya, dia power supply, DC bus, motor, counter signal, status, sama condition. Power supply itu biasanya ada di tegangan, arus, dan frekuensi. DC bus itu adalah di chilling voltage dan current. Nah, DC bus di sini kan untuk kalau di sini tadi DC busnya di sini. Nah, ini DC linknya. Kemudian motor, output voltage, current, frekuensi, speed, torsi, dan temperatur. Sinyal kontrol. Nah, di sini parameter hafal diagnosanya. Di sini ada set point, proses variabel, error, dan runtime. Set point itu apa? RPM yang kita inginkan. Proses variabel apa? Ketika ada feedbacknya, disitulah proses variabelnya. Errornya apa? Selisih antara nilai yang kita inginkan dari proses variabel. Runtime itu apa? Runtime-nya itu adalah waktu yang diinginkan juga. Nah, status. Nah, di sini ada status protection circuit, model failure, internal temp, fan running, switching frequency, current limit, motor protection, dan lain-lain. Ini statusnya. Kalau misalnya protection circuit protection, nah berarti rangkaiannya terproteksi ataupun terlindungi. Module failure berarti VFD-nya ada yang kesalahan. Internal temperature berarti internal temperature ada yang lebih switchingnya kan ada switch. Kenapa ada internal temp atau temperatur di dalamnya itu bermasalah statusnya kan? Ya, karena di dalam VFD itu kan ada penswitchingan ya. Nah, penswitchingan ini kalau misalnya terus menerus, dia lebih lebih besar kemungkinan untuk panas. Itu yang fans running, berarti kipasnya itu. Nah, di dalam VFD itu ada fansnya, ada fannya itu berputar. Switching frekuensi. Nah, switching itu kan VFD, variable frekuensi drive, berarti switching dari frekuensinya itu yang ada statusnya atau apa, bermasalah atau enggak. Current limit, nah, batasan arusnya. Motor protection, jadi motor proteksinya, dan lain-lain. Nah, kesalahan kondisi itu ada beberapa. Yaitu adalah power device fault ataupun perangkatnya dayanya kesalahan, power supply failed ataupun daya power supply-nya gagal juga, driver circuit fail, current feedback fail, voltage feedback fail,
and main controller fails. Nah, itu beberapa kondisi dari kesalahannya. Nah, berarti di sini kan ada ini kan singkatan beberapa, ada status, ada kondisi faultnya. Nah, ini contohnya kalau ada di internal sama eksternal. Ketika proteksinya over voltage ataupun tegangan lebih, berarti kalau di internal faultnya itu deklarasi rate set to fast, berarti untuk mengurangi jangkauan yang lebih tinggi. Nah, eksternalnya tegangan utamanya itu sangat tinggi, transient ataupun yang arus naiknya itu melebihi. Kemudian ada proteksi under voltage, berarti internal power supply-nya kalau di internal. Kalau eksternal main voltage to low voltage sub present. Nah, maksudnya apa di sini proteksi? Di sini beberapa tabelnya ada over voltage, under voltage, over current, thermal overload, earth voltage, over temperature, thermal store trip. Ini sama seperti yang ada di sini tadi. Ini yang ada di proteksinya tadi. Nah, kemudian yang ada di internal itu sama seperti di sini VFD-nya. Yang eksternal fault yaitu apa? Yang di luar dari VFD yang ada di sini. Nah, itu beberapa proteksi sama internal sama eksternal. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu proteksi pada VFD yang diimplementasikan pada perangkat lunak menggunakan algoritma yang sesuai apa dengan DSP ataupun dengan mikrokontroller atau mikroprosesornya. Fiturnya meliputi over voltage, ini kan, under voltage, over current, ya kan, cover current, kelebihan arus, berarti penswitchingan arus dari elektronik yaitu IGBT-nya. Kalau di eksternalnya kesalahannya ada short circuit dari motor atau kabel, itu karena kelebihan current. Kemudian thermal overload ataupun kelebihan dari overload, beban overload atau beban overload, dan kalau di internet itu kontrol sirkuitnya menyebabkan beban lebih. Earth fault atau pentanahan, ternyata di internalnya memang jaringan pertanahan, atau kalau di eksternalnya pertanahan di motor. Over temperature atau di kipasnya itu kesalahan pendinginan kipas atau heatsinknya itu terblok. Nah, di sini kemudian thermal store trip, ada motor thermal protection. Nah, ini beberapa proteksi internal sama eksternal yang mana itu beberapa fitur-fitur dalam VFD yang untuk proteksi dan diagnosa. Itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.